Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniati dari kelas 12 IPA 1. Saya bersekolah di Manua Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tokoh perjuangan Islam pada masa penjajahan, yaitu yang pertama Pangeran Diponegoro dan yang kedua Tengku Umar. Yang pertama, Pangeran Diponegoro. Mungkin kalian tidak asing lagi bukan dengan salah satu pahlawan nasional yang sangat melegenda ini. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 17 November 1785. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III, Raja ketiga di Kesultanan Yogyakarta, dan ibunya bernama Raden Ajeng Mangkarawati. Pangeran Diponegoro memiliki nama kecil Bendara Raden Mas Muktahar. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Sejak kecil beliau dididik oleh neneknya, Kanjeng Ratu Ageng, yang terkenal sebagai orang yang amat soleh di Tegalrejo, Jawa Tengah. Beliau selalu berusaha memperdalam soal ilmu agama. Berbicara mengenai Pangeran Diponegoro, pasti tak lepas dari peristiwa Perang Diponegoro. Sesuai namanya, Perang Diponegoro dipimpin oleh Pangeran Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan perang yang paling banyak memakan korban, sampai mencapai 200.000 orang. Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu, ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Atas saran GPH Mangkubumi, pamannya, Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di sebuah gua yang bernama Gua Selarong. Dalam pertempuran dari tahun 1825 sampai 1826, kemenangan ada di pihak Diponegoro. Hal ini disebabkan karena semangat perang pasukan Diponegoro masih tinggi. Siasat gerilya yang dilakukan Diponegoro belum tertandingi oleh pihak Belanda, dan sebagian pasukan Belanda masih berada di Sumatera Barat dalam rangka Perang Padri. Karena itu, tawaran Belanda untuk melakukan perdamaian selalu ditolak oleh Diponegoro. Semakin kuatnya Pangeran Diponegoro, Belanda menilai bahwa perlawanan Diponegoro sangatlah membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Itulah sebabnya Belanda lalu menggelar siasat untuk menumpas atau memberhentikan perlawanan Diponegoro. Pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Ali Basya Sentot Prawirodirjo mengambil keputusan menyerahkan diri sebelum dikalahkan. Kondisi yang semakin terdesak membuat Pangeran Diponegoro bersedia untuk melakukan perundingan. Dengan alasan tersebut, Pangeran Diponegoro ditangkap di tempat perundingan tersebut. Pangeran Diponegoro kemudian dibawa ke Manado dan pada tahun 1834 dipindahkan ke Makassar. Sampai akhirnya beliau wafat di Makassar pada 8 Januari 1855. Atas jasa-jasanya, Pangeran Diponegoro ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namanya banyak diabadikan sebagai nama-nama tempat di Indonesia, seperti Universitas Diponegoro, Jalan Diponegoro, Stadion Diponegoro, dan di Semarang terdapat monumen pahlawan Diponegoro ketika sedang berkuda. Itulah biografi singkat dari Pangeran Diponegoro. Selanjutnya kita masih ada salah satu tokoh pejuang Islam pada masa penjajahan, yaitu Tengku Umar. Salah satu pahlawan dari Aceh yang dengan gigih melawan Belanda adalah Tengku Umar.
Teku Umar dilahirkan di Melaboh, Aceh Barat pada tahun 1854. Adalah anak dari seorang ule balang bernama Teku Ahmad Mahmud dan ibunya bernama Cut Muhani. Teku Umar merupakan suami dari Cut Nyadin yang merupakan salah satu pahlawan dari Aceh juga. Nenek moyang Teku Umar adalah Datuk Mahudum Sati yang berasal dari Minangkabau. Dia merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Teku Umar masa kecilnya tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Meski demikian, ia mampu menjadi seorang pemimpin yang kuat, cerdas, dan pemberani. Di Aceh juga terdapat perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia terhadap pihak Belanda. Perang Aceh meletus pada tahun 1873 ketika Teku Umar masih berusia 19 tahun. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teku Umar sudah diangkat menjadi Kecik Gampong atau kepala desa di daerah Daya Melaboh. Teku Umar kemudian mencari strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda untuk dapat melakukan pertempuran. Akhirnya Teku Umar berpura-pura menjadi antek Belanda dan Belanda berdamai dengan pasukan Umar pada tahun 1883. Tidak lama kemudian, Belanda dikejutkan dengan berita yang menyatakan bahwa semua tentara Belanda yang ikut dibunuh di tengah laut. Seluruh senjata dan perlengkapan perang lainnya dirampas. Sejak saat itu, Teku Umar kembali memihak pejuang Aceh untuk melawan Belanda. Pada tahun 1884, kapal Inggris Nisero terdampar. Hal itu dimanfaatkan oleh Teku Umar untuk mendapatkan logistik dan senjata. Pada tanggal 10 Februari 1899 di Kedelok Bubon, Teku Umar bersama pasukannya mengatur rencana penyerangan terhadap Belanda yang berada di Tangsi Melaboh. Namun rencana ini terdengar oleh Belanda. Jenderal Van Hertz memerintahkan Letnan Verburg untuk memimpin pasukannya berpatroli ke arah barat dengan menyusuri pantai serta melakukan penjagaan di Suak Ujung Kalak. Teku Umar bergerak menyusuri pantai bersama pasukannya dari Lok Bubon menuju Melaboh pada malam hari tanggal 11 Februari 1899. Pasukan Belanda yang telah lebih dulu bersiaga di seberang Suak Ujung Kalak melepaskan tembakan sehingga pasukan Teku Umar terkepung dan Teku Umar gugur sebagai syuhada. Atas jasanya melawan Belanda, Teku Umar dianugerahi Pahlawan Nasional Indonesia. Dan seperti halnya Pangeran Diponegoro, nama Teku Umar juga banyak dijadikan sebagai nama tempat, nama jalan, dan senantiasa namanya selalu terkenang dalam hati rakyat Aceh. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.